5 Strategi bisnis ala Rasulullah yang tidak pernah rugi Part 1. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Berikut ini strategi bisnis ala Rasulullah yang dilakukan beliau ketika sedang berdagang. 1. Menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Dalam ajaran Islam, bekerja atau berusaha merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Orang mukmin diwajibkan bekerja untuk menghasilkan keuntungan finansial demi mencukupi kebutuhan diri dan juga keluarga. Baik itu bekerja secara tetap maupun sebagai wirausaha. Islam juga mencintai orang muslim yang giat bekerja, mandiri, dan rajin memberi. Sebaliknya, Islam membenci orang-orang pemalas, yang suka berpangku tangan dan menjadi beban orang lain. Baginda Nabi Muhammad bahkan menyebut aktivitas bekerja sebagai jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, supaya pekerjaan kita bernilai ibadah, maka kita harus meniatkan aktivitas kerja kita untuk mencari ridha Allah dan beribadah kepadanya. 2. Kreatif dalam berbisnis. Dalam bisnis kita pun harus kreatif menciptakan ide supaya tidak sama dengan yang lain. Kreatif yakni melakukan atau menciptakan hal-hal yang baru dari sebelumnya. Karena itulah, dalam dunia kreatif, ide adalah segalanya. Saking mahalnya sebuah ide, perlu tim tersendiri untuk merumuskannya. Maka muncullah nama tim kreatif dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 3. Visioner dalam berbisnis. Mungkin sudah bukan hal yang baru bagi kita mendengar bahwa seseorang pebisnis yang sukses adalah mereka yang mempunyai visi ke depan yang jelas. Mustahil ada seseorang yang sukses tanpa memiliki visi. Sebab visi adalah cetak biru masa depan sukses seseorang. Baginda Nabi Muhammad merupakan seorang yang visioner. Beliau tidak hanya berpikir untuk kepentingan saat itu saja, akan tetapi jangkauan berpikir beliau jauh sampai beberapa tahun ke depan. Beliau tidak hanya puas menjadi penggembala hewan ternak, namun juga beliau berhasil menduduki posisi manajer perdagangan dari konglomerat terkenal di kota kelahirannya, yaitu Siti Khadijah. Kita tidak hanya diajak mencari kebahagiaan dunia saja tetapi juga kebahagiaan akhirat. Selain itu, hendaknya kita menjadikan harta yang kita sudah dapatkan sebagai investasi akhirat dengan cara membelanjakannya di jalan yang halal dan diridai Allah. 4. Pandai bersyukur. Jadilah pebisnis yang pandai bersyukur. Perlu kita ketahui bahwa syukur merupakan salah satu sifat yang Allah cintai dari seorang hambanya. Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang kita lakukan, tanpa luput dan terlewat satupun. Oleh karena itu, jadilah seseorang yang pandai bersyukur dalam berbisnis. Dengan bersyukur kita akan mendapatkan buah manis darinya, salah satunya yakni sebab bertambahnya nikmat. 5. Jujur dalam berbisnis. Jujur merupakan modal dasar seorang pebisnis yang beretika. Orang akan respek kepada seseorang yang jujur dibanding dengan yang tidak jujur. Ketika berbisnis, Rasulullah selalu jujur dalam menjelaskan kelebihan dan kelemahan barang yang dijualnya. Tidak ada yang disembunyikan dan ditutup-tutupi. Hal tersebut yang membawa beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang jujur dan terpercaya. Dengan adanya sifat jujur dalam berbisnis, maka usaha bisnis akan berjalan baik, serta tidak ada pihak yang dirugikan.